Salam Jojua. Welcome back to Kiyobong channel Apaiwe. Oke guys, ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi biryani ya. Kalau kamu orang tengok setengah resepi ada dia punya nasi biryani, paste dia itulah apa namanya itu, dia punya rempah dia sudah ada gitu. Jadi saya nak buat rempah yang sendiri saya buat. Jadi ini adalah bahan-bahannya. Ini adalah daun pei, ini adalah bunga lawang, ini adalah cengkeh, buah pelaga, buah pala, dan kayu manis ya guys. Ini jintan ada, saya sudah letak di dalam sini sebab saya beli jintan serbuk, jintan manis, jintan putih, dan ketumbar ya. Dan lada saya sudah letak di sini sebab nanti barang-barang ini semua saya akan tumbuk dan saya akan sangrai baru saya blend. So macam mana nanti kamu orang tengok. Oke guys, stay tune. Ya guys, saya akan tumbuk ini bunga lawang, buah pala, buah pelaga dengan cengkeh dan kulit kayu manis ya guys ya. Jadi ini semua kita akan, tapi tumbuknya tidak ini sangat lah, tidak halus sangat, cuma tumbuk kasar gitulah guys ya. Sebab ini nanti kita akan apa nama itu, akan sangrai ataupun gongseng ya, kalau kita di Indonesia bilang gongseng ya guys. Masuk di gongseng itu ataupun sangrai itu digoreng tanpa minyak. Oke, ini semua bahan-bahan saya akan tumbuk begini. Dan tadi saya sebenarnya, kalau siapa yang sudah pernah tengok saya punya vlog buat bawang goreng, hari ini saya buat bawang goreng juga, tapi saya tak payah buat. Sebelumnya saya sudah pernah buat ya guys ya. Jadi saya akan ini dulu, tidak payah lah saya pakai kecil aja sama ini. Oke guys, kita mau sangrai kita punya bahan-bahan yang tumbuk tadi itu ya. Sebab kita punya ini pun sudah panas, belanga yang kecil, saya guna yang kecil saja. Buat macam ini aja sebab ini sudah panas ya guys. Dengan daun pei tadi kita ini kita letak. So sangrai macam ini aja. Saya sudah pada api sebab dia sudah panas ya guys. Oke, ini kita akan masukkan ke bahan yang tadi. Oke, ini jintan apa semua kita masukkan dia, baru kita blender ya guys. Oke, kita blender dia. Jintan, serbuk jintan, ketumbar, dan juga jintan putih kata tadi tuh, jintan manis, jintan putih gitu guys. Oke. Dan kita akan blend dia. Oke guys, saya akan blend dia. Loh. Saya kena blend dia terbalik guys. Sorry. Dan kita akan tengok hasil dia sama ada dia halus atau tidak ya. Kalau kamu orang tengok juga saya punya vlog unboxing hadiah yang Apaiwe will bagi ya guys. Inilah dia. Ini juga ya. Oke, belum halus, so saya akan ini balik. Saya akan blender balik. Ini guys.
Oke, kita akan tengok dia sudah halus kah belum ya. Oh, sudah halus guys. Oke guys, kalau kamu orang tengok saya guna di sini tulang rusuk ya, tulang rusuk. Dan minta maaf bagi orang yang muslim sebab ini non halal punya daging ya. Jadi mula-mula saya letak garam dulu sedikit saja, jangan banyak. Dan juga bahan yang kita blender tadi tuh ya, kita masukkan saja semua ke dalam kita punya daging. Kita kacau-kacau dia. Kalau saya ya lebih suka apa nama itu, pakai tangan lah kan. Tangan sudah dicuci ya guys, pastikan tangan dicuci. So saya akan sambil urut-urut dia lah, apa nama ini daging nih. Ini adalah resepi untuk kamu orang kalau tidak mau guna apa itu, ada sih yang itu yang paket punya yang sudah siap-siap untuk nasi biryani gitu, ada, boleh kamu orang guna itu juga. Tapi kalau kamu orang tidak mau, boleh buat begini ya guys ya. Bahan-bahannya tadi sudah saya tunjukkan. Oke, ini kita sudah siap lumuri dia daging tadi. Kalau kamu orang nak pakai ayam ataupun daging lembu, terserah, itu tidak jadi masalah. Kambing pun boleh ya. Jadi ini kita akan biar selama sejam. Kita akan perap dia selama sejam. Jadi kalau lagi lama kurasa lagi elok. Sementara kita perap dia, tunggu dia, kita akan buat bahan-bahan untuk dia punya tumisan dia. Oke guys, stay tune. Oke guys, di sini saya akan bagi tahu dari masa ke semasa dia punya bahan-bahannya guys, sebab terlalu banyak dia punya bahan, jadi ya takut terlupa ya guys ya. Jadi saya akan terangkan satu-satu gitulah, nanti nak masuk baru kita jelaskan gitu. Jadi di sini saya akan buat bahan untuk kita mau masak itu daging ya, ataupun ayam atau apa protein yang kamu orang gunakan lah. Jadi bahan-bahan di sini saya ada di sini bawang besar, kunyit, ini lengkuas ataupun laos kalau di Indonesia, ini lengkuas, halia, bawang putih dan tomato. Ini adalah bahan-bahan untuk saya blender ya guys ya. Jadi tapi di sini saya akan asing blender dia. Dan nanti kalau kamu orang tiada kunyit hidup, kamu orang guna serbuk kunyit pun tidak jadi masalah, itu boleh. Masa nanti kamu orang tumis ini, masukkan itu serbuk kunyit itu pun boleh. Oke, dan di sini adalah bahan, ada di sini saya gunakan ini lada hitam, bunga lawang, kulit kayu manis, ini buah pelaga, dan ini daun salam ataupun bay leaf ya guys ya, bay leaf ke apalah. Jadi ini bahan yang saya gunakan. Ini saya akan blend dulu dan kita akan tengok nanti seperti apa lagi Mama Oel buat. Oke guys, stay tune. Guys, saya sudah blender tomato dan saya terlalu banyak guna itu kunyit, so kamu orang boleh kurangkan lah kunyitnya itu. Terlebih kunyit ini saya rasa. Jadi kamu orang boleh kurangkan lah itu kunyit. Nanti saya tunjuk saya ini dulu ya guys ya. Kalau kamu orang tengok di sini nah kuning. Oke, di sini saya sudah panaskan minyak. Jadi saya akan goreng bahan-bahan itu tadi, apa nama? Inilah rempah-rempah ini. Jadi saya akan goreng dulu bahan-bahan itu bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas dan juga kunyit tadi ya. Tapi sepertinya ini terlebih kunyit ini guys. Tidak bermasalah. Kita tengok nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, sementara ini kita masak. Nanti kamu orang tengok lagi. Oke, stay tune. Oke guys, ini bawang ini semua apa tadi tuh ya yang untuk di blender sekali tuh. Kalau kamu orang tengok sini dia punya apa? Sudah masak. Ini sudah masak guys. Jadi saya akan masukkan tomato yang saya blender tadi ya.
Tuh itu yang saya blender tadi. Saya akan masak dia lagi guys, oke? Tadi bawang-bawang kita udah masak. Sekarang kita buat untuk tomato tadi kita masukkan. Jadi kita tunggu lagi, oke? Kita tengok lagi nanti, oke? Kita tengok lagi nanti. Stay tune. Guys, ini bukan saya. Ini adalah anak. Si anak-anak. Dia minat memasak mungkin macam dia punya papa ya guys. Macam apa masaknya lah. Oke guys. Halo. Di sini kalau kamu orang tengok ya. Apa nama ini? Saya tadi terlupa masukkan minyak sapi. Sekarang saya masukkan saja minyak sapi ini. Agak-agak satu Ini sudut bato lah. Ini minyak sapi yang ke butter. Mama, kacau. Iya betul nak. Ada setengah orang dia goreng tadi bahan-bahan tuh dengan minyak sapi. Saya tadi terlupa, memang betul-betul terlupa. Jadi, nah katalah, oke. Dan kita punya daging yang kita perap tadi dengan bahan biryani itu. Sebenarnya, mari mama dulu. Saya itu tak pasti ada 1 jam kah, tapi rasanya sudah ada 1 jam tidak mengapa. Kita masukkan ke bahan yang kita sudah Berapa? ya bukan yang kita goreng ini tadi ya, dan kita aduk-aduk dia guys ya. Aduh. Ini besar tunggu sekejap anak. Aku boleh lah. Kita aduk-aduk dia. Ini. Tadi kalau kamu tengok di sini warnanya yang agak kuning sebab tadi saya sudah katakan saya punya serbuk kunyit itu terlalu banyak. Jadi kamu orang boleh kurangi serbuk kunyit kunyit hidup. Saya guna kunyit hidup, jadi boleh kamu orang kurangi. Dan ini kita akan masukkan segala perasa ya guys, segala bahan perasa. Oke. Nice. Nah, saya akan tambahkan garam 1 sudut dulu. Dari masa ke semasa saya akan masalah. Sebab saya takut nanti terlalu masin terasa. Oke, lagi apa ya, lada. Kita akan gunakan lada. Oke. Anak saya tolong kacau untuk saya. Ini aksesoris tanganku nih. Aksesoris tangan dia. Lada putih ya guys. Jangan lada hitam. Ini cita rasa saya ya. Jadi kamu Suka orang hati, aku suka hati. suka hati kamu orang buat macam mana pun terpulang lah. Buat yang pedas. Sebab ini adalah tulang sengaja saya gunakan tulang itu. Sebab saya mau macam mana, mau coba lah kalau tulang macam mana rasanya. Jadi di sini saya akan masukkan air ya. Banyak saya akan masukkan air di sini. Oke. Nah, ini kita baru harus. Dan mungkin saya akan masak dia lama, mungkin dalam sejam sampai itu tulang itu lembut. Saya akan masak dia dalam sejam guys. Tapi kalau kamu orang nak simple ataupun nak cepat, kamu orang boleh Marina, kamu orang boleh gunakan ayam saja, ayam biasa gitu. Jadi masaknya sekejap aja kan, dalam 15 menit gitu ya. Ini memang saya sengaja guna 1 jam. apa namanya ini, tulang. Dan tulang ini kalau apa Iwel kata rebus dulu dia katakan. Kalau saya tidak, ini adalah cara saya. Nanti tak bahas itu tak apa guys. Ini adalah cara saya. Jadi terpulang kita masing-masing kita punya cara lah. Seperti apa kamu orang mau gitu ya guys ya. Jadi ini saya akan masak dalam mungkin sejam guys ya. Jadi sejam sampai itu tulang lembut, baru nanti saya akan inilah next seterusnya seperti apa. Oke, stay tune. Oke guys, kita punya, saya tunjuk dulu ya. Ini adalah kita punya daging. Saya sudah masak dalam sejam lebih. Kalau kamu rating airnya sudah mengental ya. Oke guys, ini akan saya masak lagi mungkin dalam beberapa menit lah. Ya. Jadi sementara ini masak, saya di sini di sebelah. Kalau kamu tengok ini, nah, saya sudah sediakan untuk air lah. Saya rebus air dulu untuk nanti kita masak
beras. Jadi sekarang kita beralih ke beras. Oke guys. Ini tadi kita yang di sebelah ini adalah daging ya. Jadi dagingnya pun udah masak, udah empuk saya rasa ini. Nah, udah lembut. Ini dagingnya hanya tunggu sekejap lagi. Nah, kasih dia apa namanya? Saya pelankan api ya. Kasih dia kasih dia apa? Pekat lagi sedikit lah. Oke. Jadi ini nanti kita tengok kalau sudah mendidih baru saya buat lagi. Oke guys. Oke guys, kita akan start memasak apa? Nasi ya. Jadi saya akan tambahkan dulu di sini garam ketika dia punya air lah. Dalam 1 ataupun 2 suhu gitu guys. Supaya ada rasa kepada kita punya nasi ya. Ini saya akan aduk-aduk air dia dulu. Sementara saya aduk ini, saya aduk juga kita punya daging. Takut di bawahnya itu hangus ya. Kita aduk-aduk juga ini daging. Tengok sih menyelerakan ya kan guys. Oke, dan kita akan start masukkan kita punya beras. Saya di sini pakai beras mati ya. Beras mati. Apa nama dia tetap? Beras mati lah. Oke. Saya pakai ini cup. Saya pakai 3 cup. Untuk kami 3 orang ya guys ya. Sebenarnya 2 cup pun cukup sih, tapi biarlah, mana tahu ada orang nanti nak makan ya kan. Oke. Ini. Ya guys. Itu kenapa air dia banyak? Ini kita cuma nak rebus saja air beras ini guys, bukan kita nak masak dia sampai masak, bukan. Nanti airnya mendidih, kita akan angkat, tiriskan itu beras lah. Itu nasi. Terlalu banyak air ya. Aku kurangi air dulu ya guys. Tapi kelamaan pula dia mendidih ya. Oke. Ini kita akan biar. Oke. Kita akan biarkan dia sampai dia mendidih. Sementara daging terus kita aduk guys. Nanti kalau nasinya sudah mendidih, kita tengok lagi. Oke, stay tune. Oke guys, inilah penampakan kita punya daging ya. Kita punya daging sudah masak ya guys. Jadi saya akan taburkan bunga daun apa namanya ini? Daun ketumbar. Dan ketumbar saya akan tuangkan dia. Sementara nasi di sebelah ya guys. Kalau kamu orang tengok nih, memang ini sudah masak guys ya. Saya sudah tuang itu daun ketumbar dekat kita punya daging ya. Jadi ini sudah, daging kita sudah. Terus sekarang kita beralih ke kita punya nasi ya. Nasi kita sudah oke. Oke guys, beginilah keadaan nasi kita. Itu daging saya sudah padam api ya guys. Sudah padam api, baru padam. Ini nasi kalau kamu orang tengok macam ini. Ini saya akan tiriskan lah. Oke, ini saya akan tiriskan. Dan nanti kamu orang tengok lagi seperti apa kejadiannya. Oke guys, stay tune. Oke guys, kita punya daging ini saya akan pindahkan ke pinggan dulu ya guys. Pindahkan ke tempat lain lagi guys. Jadi kalau kamu orang tengok di sini ada minyak tertinggal. Dan ini adalah cara saya ya guys. Oke. Ini kita akan buka api lagi. Oke.
Sebab tadi ini kita pakai minyak bawang dan minyak sapi ya. Oke, kita sudah buka api ya guys ya. Dan sedikit. Sorry ya guys, tadi saya ingat sudah play rupanya. Belum, saya sudah masukkan ini beras ke belakang ini. So sekarang saya nak pindah. Oke, saya sudah pindah ya guys. Kenapa saya pindah? Saya pindah dapur ini ataupun kompor yang sebelah ini. Dia punya api tak terlalu kuat guys. Sementara itu saya baca dulu ya. Oke, itu kau tak mau pakai baju kan? Oke guys, ya ini sudah. Sementara ini panas. Saya akan gunakan di sini kacang. Tidak, nah kau mau makan kan? Nah, rasa ambil mana guntingnya nah? Kau shine the only umbrella every moment, every second. A B C D E F G. Guys, saya cuma hanya tambah saja kacang. Jangan habis. Kayaknya ini udah deh. Kacang apa namanya ini aku tak tahu ya guys. Kacang hijau. Oke, ini sudah kayaknya. Kita letak dia di pinggangnya. Oke. Sekarang kita nak susun ya guys ya. Inilah waktunya kita susun kita punya nasi. Api saya padam ya guys. Saya sudah habis sangrai kacang. So sekarang kita akan susun ini nasi. Kita letak nasi dulu ya guys. Kita letak nasi. Tak tahu memuat kan nanti saya punya ini ya. Oke. Baru kita letak daging guys. Kita letak daging. Suka hatilah ikut susunannya. Kayaknya aku kena buat 2 layer ini. Oke. Ada minyak dia kan guys. Letak saja minyak dia, tak masalah. Lepas itu kita tabur bawang goreng. Ini homemade ya. Bawang goreng tabur bawang goreng, daun ketumbar, kismis. Kamu orang nak guna kismis ataupun apa-apa jenis kismis itu terserah ya guys ya. Kita ikut selera masing-masing ya. Oke, saya akan letak di sini kismis. Agak-agak jalan, jangan banyak sangat, jangan terlalu kurang, agak-agak. Oke, saya akan lapik lagi. Saya akan celuk lagi nasi ini. Kalau kamu orang tadi perasan saya kata saya punya apa nama ini? Saya punya bahan-bahan terlalu banyak kunyit guys. Bila terlalu banyak kunyit, tengok nasinya sudah jadi kuning guys. Jadi tidak tahu nanti ini menjadi ke tidak. Dia punya warna itulah. Oke, kita akan masukkan daging ini. Tapi rasanya ini saja saya akan masukkan. So saya akan masukkan semua daging ini. Semua saya akan masukkan ya guys. Biarlah. Sebab kita punya nasi tinggal 1 kali letak saja. So dagingnya saya letak saja semua dengan minyak-minyak dia sekali, dengan rempah-rempah dia sekali guys ya.
Oke, kita letak bawang goreng lagi. Kita letak bawang goreng lagi. Daun ketumbar. Kita letak lagi daun ketumbar. Kita letak lagi kismis, guys. Oke, kita letak lagi kismis. Oke. Dan sekarang kita akan tutup dia. Kenapa ini semua panas? Tahu? Satu je nih, Mama. Yang kanan. Yang right. Ya. Oke guys, ini adalah nasi kita. Sepertinya terlalu banyak dia punya daging ya. Tidak masalah lah. Mana tahu nanti dia ada lagi sedap ya kan guys. Nasinya kayaknya kurang dibandingkan isinya ya, tapi tak apa, tak mengapa, kita tengok nanti seperti apa kejadiannya. Oke, ini sudah. Oke, saya akan letak pewarna dulu guys, pewarna makanan. Oke, kita akan ambil chopstick dulu. Saya ambil chopstick ya. Oke, saya akan kasih lubang-lubang dulu. Jadi nanti saya akan letak itu pewarna dekat yang saya kasih lubang ini lah. Ya. Di sini saya ada rose color. Saya rasa saya pakai rose color saja sebab saya punya sudah kuning. So yang kuning tidak perlu. Saya akan pakai rose color saja. Oke, kita guna sedikit saja, jangan banyak-banyak. Saya akan letak di sudut dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh my goodness. Aduh, hai, sorry guys, saya sudah terkena dekat itu. Selesai ini saya tak guna dah. Saya tak mau guna dah. So sekarang kita tabur lagi bawang goreng. Oke, bawang goreng, kismis kita habiskan saja. Kismis, daun ketumbar kita habiskan saja guys ya. Oke. Dan kacang yang kita sudah ini tadi kita letak. Ini kayaknya terlebih kacangnya, so saya letak untuk saya punya ini saja. Oke. Dan di sini saya ada telur. Sebenarnya itu terserah kamu orang ya, terserah kamu orang mau letak telur kah, mau letak apa-apa saja, terserah ya. Telurnya tak berapa cantik ya, sorry ya guys. Sebab saya tak pandai masak telur. Oke, Oke guys, sekarang susu ya. Tadi saya gunakan cup ini juga untuk apa namanya ini? Untuk sukat itu beras. So, saya guna cup ini juga untuk susu punya, sukat susu punya. Oke, 1 cup ini susu saya letak. Dan kita akan buka api. Dan kita akan tutup dia. Tapi sepertinya telur saya ini saya kena letak di sini kan, sebab oke, di sini dapat telur. Nanti dia tak boleh ditutup guys. Oke, telurnya di sini. Oke guys, saya akan tutup dia dan kita akan tengok dari masa ke semasa, masak ketidaknya macam mana. Oke, stay tune, nanti kita tengok lagi. Oke guys, kita nak tengok kita punya nasi ya.
Oh my god, kalau kamu orang tengok. Saya akan angkat. Kasih dekat dia. Oke. Saya tidak tahu sudah masak kah belum ini. Kayaknya udah masak lah. Kan guys, sudah masak ya kan. Dan saya akan hidang untuk anak, bagi anak makan dulu. Saya nak rasa sedikit. Udah mahal kali ini. Kayaknya kurang deh. Sepertinya kurang masak guys. Dan sekejap lagi saya akan tutup. Ini tak akan saya hidang lagi dulu untuk anak. Saya mau tutup dia dulu. Sebab kurang masak lagi, sedikit lagi. Oke. Oke lagi. Kita tutup dia guys ya. Api perlahan ya guys saya buat. Nanti kita tengok lagi seperti apa. Oke guys. Oke guys, masak dah. Masak dah. Masak dah. Saya akan hidang untuk anaknya guys ya. Sudah untuk anak sudah dia nak makan dulu. Saya dengan apa Iwal mungkin nanti yang akan makan, nanti baru makan lah guys ya. So saya hidang untuk anak dulu. Ini first time saya rasa dia makan nasi biryani ini. Saya tidak tahu sama ada dia suka ataupun tidak. Dia tengok nanti tak tahu lah. Nanti lihat yang komen dia. Oke guys, stay tune. Ini dia nasi biryani kita. Stay tune. Oke guys. Saya tak buat jelata. Saya sebenarnya ada jelata saya buat, tapi anak tidak makan nanas dan juga cili sebab saya letak cili supaya ada pedas-pedasnya. Jadi saya bagi dia timun saja guys. Inilah dia nasi biryani kita. Oke, anak akan review makan. Nah, apa? Sekejap saja. Makanlah dulu. Awas panas ya. Bagi tahu lah. Enak kah? Betul. Masak kah? Normal rasa. Saya rasa sikit ya guys. Saya nak tahu masak atau tidak nih. Wow. Terbaik. Oke guys. Well, akan lanjut makan ini ya. Dan sampai di sini dulu kita punya vlog. Saya punya vlog banyak apa? Macam tidak ikut inilah gitu. Terlalu banyak bahan-bahan sampai saya terlupa yogurt pun saya tak kasih masuk. Padahal sudah beli yogurt. Tapi karena terlalu banyak bahan saya terlupa. Jadi inilah kami punya resep nasi biryani tapi memang terbaik guys. Enak walaupun yogurt tak ada tapi enak guys. Oke. Jadi sampai di sini dulu kami punya vlog. Kita jumpa lagi di next video. Horas. Salam ada yang. Bye.